Saya punya suami, alhamdulillah, namun tidak terbuka terkait gajinya, innalillah. Memang urusan nafkah suami saya memberikan, alhamdulillah. Kalian sebagai suami, berapa kewajiban kalian terhadap istri? 5. 1, kasih makan. Ibu udah dikasih makan? Belum. 2, kasih pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Soalnya aku tengok banyak di jalan-jalan itu yang tidak dikasih pakaian sama lakinya. Tinggi 160, dikasihnya kain 100 cm. Kurang kain. Ada yang ngeresletin belum berpasang. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Tidak mesti milik pribadi, sewa pun tak apa-apa, sesuai kemampuan. Yang keempat, pendidikan. Kalian mesti mengajar bini sembahyang, mengajar bini baca Quran. Kalau tak sanggup mengajar, serahkan ke ustazah yang akan mengajar istri. Tak sanggup, bawa dia ke masjid isti'adah. Inilah ibu-ibu malam ini yang datang ini diizinkan suaminya. Karena kalau tak izin suami, mana bisa ibu keluar. Yang kelima, perhatian. Diperhatikannya ibu. Bang, mukaku hitam, dikasihnya ini untuk beli skincare. Muka sudah putih, leher pula hitam bang, kasihnya lagi, kau brus lah katanya. Perhatian. Pas balik ke rumah, alah majang, cantiknya lah bidadari abang ini katanya. Nah, itu perhatian namanya. Kalian sebagai laki-laki jangan pelit mengeluarkan kata-kata pujian. Habis dia mau masak dan kasih perhatian. Macam mana masakannya bang? Seumur-umur abang dek, belum pernah abang makan macam ini banyak garamnya. Karena perempuan ini senang dia dibahagiakan hatinya. Betul kan bu? Senang dia, cantik. Dia mau pergi undangan, jangan kalian diam aja, kalian puji. Masya Allah, kau asal mau keluar rumah, aku tengok macam bidadari. Tapi kalau di rumah sama aku macam hantu kok. Jangan panggil namanya. Panggil namanya itu tidak mesra. Panggillah apa nama yang dia suka. Panggil nama apa, tengok muka, tengok macam Nabi memanggil istrinya. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Kalimat-kalimat yang menyentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Begitu. Allah macam mudah berbini aja kalian. Ustaz, boleh ku panggil biniku ya Humairah? Apa pula salahnya? Tapi dia hitam. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati dia. Ya Humairah. Jangan kalian pulang dari sini nanti. Ya Hajar Aswad. Ya Humairah. Balik dari sini. Nah, saya sejak muda bekerja di lapangan. Berarti wasit sepak bola. Di lapangan. Lapangannya. Kerja tujuan hidup saya, belakangan saya menyadari itu tidak baik. Apa pula tak baik? 1 tahun belakangan saya menengok ceramah-ceramah ustadz di YouTube. Saya mulai sadar
Pertanyaan saya, apakah sholat-sholat saya yang tinggal sejak dewasa 20 tahun yang lalu wajib diqadha? Wajib diqadha. Cara mengqadhanya, habis sholat isya, sholat lagi. Niatnya, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Kalau yang tadi sholatnya adaan, qadha'an. Besok subuh itu juga lagi, usolli fardal subhi raka'ataini adaan. Habis zuhur gitu juga, usolli fardal zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Satu hari cukup satu kali qadha. Subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali. Mengqadha. Berapa tahun tinggal? 20 tahun. Diqadha sampai 2045. Sekarang 2025. Mengqadhanya sampai 2045. Oh, lama lah itu Pak Ustaz. Apa kau bilang? Lama kau bilang sholat. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Saya mau nengok detiknya, soalnya jam ini nggak ada detiknya. Kita hitung sama-sama satu rakaat itu berapa detik. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pas 1 menit. Berarti kalau zuhur berapa menit? 4 menit. Siapa yang bilang sholat itu lama? Setan. Jangan kau qadha, jangan kau qadha. Sholat itu lama, sholat itu lama. Diam kau setan. Siapa yang mengatakan qadha sholat lama, berarti dia sedang dikacau setan. Tidak ada alasan. Kita sudah praktekkan 1 rakaat 1 menit. Cara membacanya macam saya tadi. Jangan pula kalian tiru qori nasional juara 1 di Ambon. Bismillahirrahmanirrahim. Maghrib baru selesai. Mohon maaf Ustaz. Sekarang kutanya, mengqadha sholat itu lama apa cepat? Siapa yang mengatakan mengqadha sholat berat? Kalian yang masih muda-muda, jangan kalian tinggalkan sembahyang. Adapun yang sudah yang lalu-lalu tinggal, qadha, qadha, qadha. Tak ada tawar menawar. Qadha. Katanya Pak Ustaz dengan istighfar aja terhapus dosa. Siapa yang bilang? Sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab kedua mazhab Maliki, mazhab ketiga mazhab Syafi'i, mazhab keempat mazhab Hambali. Sepakat 4 mazhab, sholat yang tinggal wajib diqadha. Tak bisa dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal bara
kau kok nggak kodok lagi? Aku udah tobat, udah bersih. Kepala kau bersih. Mana bisa? Kodok, sepakat 4 mazhab mesti dikodok. Kalau kita tahu di satu tempat ada kemungkaran, ada kepalsuan, tapi kita tak peduli, kita membiarkan dengan mengatakan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Itu apa namanya Pak Ustadz? Itu namanya lemah iman. Karena kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok judi, siapa yang menengok riba, siapa yang menengok narkoba, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau kalian anggota dewan, buatkan perda. Kalau kalian gubernur, bupati, wali kota, buatkan pergub. Kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan mulut. Haram, mungkar. Tak sanggup dengan mulut, fabiqalbi, dengan hati, diam, tidak ikut-ikutan. Wadzalika at'aful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Jangan kau urus-urus aku, cewekku, pacarku, yang kupakai duit aku, bukan duit kau kuambil. Yang mabuk aku, yang sakau aku. Kenapa pula kau resek? Memang yang mabuk kau, memang yang berzina kau, kamarnya kamar kau, duitnya duit kau. Tapi kalau tsunami datang dari Belawan sana, yang kena bukan cuma rumah kau, bodoh, rumah aku pun kena juga. Kalau datang tsunami bergulung dari Belawan sana ke Sunggal ini, rupanya dicarinya rumah kau. Ditanyanya ke imam masjid, Pak Imam, mana rumah si bodat itu? Ada rupanya dia nanya gitu. Digulungnya semua, masjid-masjidnya pun digulungnya semua. Makanya jangan diam menengok kemungkaran. Bicara, speak up. Tak berani kalian ngomong, serahkan aku, biar aku ngomong. Setan-setan, siapa yang bisa tunjuk? Itulah orang yang nonton-nonton, yang peminum khamar, yang pejudi, yang pezina, yang perampok, yang pembunuh. Jangan diam, bicara, speak up, ngomong. Karena kalau tidak, kena laknat kita ini semua. Mudah-mudahan Allah melindungi Medan ini, melindungi Sumatera Utara ini. Indonesia apa Ustaz? Iya, Indonesia juga. Kalau dulu saya ikut praktek riba, ini orangnya itu juga ini. Udahlah tak sembahyang riba pula. Lain lagi orangnya, lain, bukan dia. Dulu saya ikut riba. Dengan itu saya punya kebun dan sawah, bahkan rumah dan mobil. Belakangan ini saya tobat dan sudah tidak mau mengerjakannya lagi. Bagaimana dengan harta saya yang sekarang ini Pak Ustadz? Hukum harta-harta ini, masjid isti'adah ini, jamnya pun riba. Itu BRI. Tolong ganti Bank Syariah Indonesia. Kalau tak mau pakai BSI, ganti Bank Sumut Syariah. Itu bank riba. Ganti, turunkan jam. Makanya saya kalau diundang di bank-bank, asal saya diundang di bank konvensional, alamat kapal akan tenggelam. Asal diundang saya ke situ, yang ngundang itu pun kena copot, kena marah. Saya undang lagi Ustaz Somad itu. Siapa yang makan riba, makan haram, saya bilang. Udah habis itu tak diundang orang itu. Kalau saya diundang di bank konvensional,
Dikasihnya air minum, tak saya minum. Dikasihnya kue, tak saya makan. Dikasihnya nasi, tak saya makan. Haram itu semua, riba. Dikasihnya duit, saya bawa pulang. Duit riba boleh dibelikan untuk masolih ammah, kepentingan umum. Boleh untuk pembangunan masjid. Ini tanah masih ada kosong, bangunkan sekolah MDA, boleh. Jadi ambil, serahkan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang punya duit riba, datang ke Pak Ketua, serahkan. Tapi waktu nyerahkan kasih aja, jangan pula bilang, Pak Ketua ini ada beberapa duit haram ini Pak Ketua. Jangan, kasihkan aja, serahkan aja, kasih aja. Ini Pak Ketua. Pak Ketua pun tak perlu nanya, tak perlu ditanya. Aku tengok muka kamu cuma muka haram ini. Kasihkan aja. Jadi macam mana lah duit hasil riba ku Pak Ustaz? Kalau kau tidak Islam, dulu waktu riba itu belum Islam, non Muslim, lalu kemudian setelah itu dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Zaman Nabi dulu, yang orang rentenir musyrik yang tak Islam itu, begitu masuk Islam tidak disuruh Nabi buang ribanya, karena dia belum Islam. Tapi kalau dia memang sudah Islam, karena ini riba kan bagi orang Islam, kalau dia tidak Islam, dia tidak riba. Dia masuk ke Islam, pulang dari nol, bersih. Tapi kalau memang dia dari awalnya memang udah Islam, haram itu bagi dia. Dia hanya punya pokoknya saja. Pokok itu warisan ayahnya, dapatnya hadiah dari emaknya. Nah, itu. Adapun hasil riba itu gajinya haram, pensiunnya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram. Adapun yang lalu-lalu yang udah temakan, udah tetelan, taubat minta ampun kepada Allah. Adapun yang sudah dibelikan ke tanah, dibelikan macam-macam, serahkan ke masjid isti'adah supaya dibangunkan kelas-kelas, dibangunkan asrama, dibelikan pembebasan tanah, dibangunkan pondok pesantren. Begitulah yang saya tahu dari ulama-ulama. Kalau ada ustadz yang berpendapat lain, mungkin banyak bacaan kitab dia. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu saja. Yang tak saya tahu, cuma mana pula saya menyampaikannya. Saya punya suami, tapi dia tidak terbuka terkait gajinya kepada saya, Pak Ustadz. Kalau kalian tidak jujur, nanti muncul kecurigaan, disangkanya kalian punya pos 02. Kemana duit ini bang? Hubungan kita dengan istri ini bukan antara pegawai dengan direktur. Hubungan suami istri itu bukan antara pejabat dengan kepala dinas dengan anak buah. Hubungan suami istri itu adalah hubungan trust, kepercayaan, saling percaya. Kalau bahasa kampung kita, jangan ada dusta di antara kita. Nah, jadi kalian terus terang aja, Dek, memang abang ini pegawai, tapi duit abang semuanya udah diambil bank. Karena sebelum nikah sama kau udah kugadaikan semuanya. Untuk berapa tahun bang? Sampai kau mati. Terus kenapa abang mau nikah sama aku? Aku mau nikah sama kau karena aku dengar-dengar kata orang, kalian ini keturunan orang kaya. Katanya 7 keturunan harta tak habis. Belakangan baru ku tahu rupanya kau keturunan yang ke-8. Patutlah kita melarat. Dulu kata orang, kebun sawit yang 700 hektar itu kata orang, itu semuanya, itu kotak apa itu? Kotak sedekah. Kenapa terlambat kalian masukkannya? Untung nggak pas aku udah pulang tadi. Masukkan.
Jangan banyak kali di sini. Bapak ini tak ada megang duit. Megang bininya, naikkan ke atas. Orang ini paling 2000 perak. Duit parkir. Kencing pun tak berduit lagi. Diikat orang ini pakai karet. Jika imam rakaat terakhir, oke, imam rakaat terakhir, saya masbuk, oke, makmumnya masbuk. Sementara bagi saya ini bukan rakaat terakhir. Iyalah, engkau masbuk, bukan rakaat terakhir. Imamnya duduk tawarruk. Iya. Bagaimana posisi duduk saya? Tawarruk atau iftirosh? Duduknya duduk iftirosh. Karena nanti setelah imam salam dia duduk, dia tidak duduk tawarruk. Duduknya duduk iftirosh. Tapi ada kami tengok orang yang duduknya tawarruk, dia pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan dia duduk tawarruk. Saya pakai pendapat yang kedua, duduknya duduk iftirosh. Begitu imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat dia yang tertinggal tadi. Untuk lengkapnya baca buku 99 tanya jawab sholat 4 mazhab, ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Lengkap dalil-dalil. Apa pendapat ulama kita bahwa bagi mereka yang salah pemahaman akidahnya dihukumi fasik? Apa hukumnya orang fasik jadi imam fardu di masjid rutin? Karena jamaah masjid tersebut pemahaman mujassimah. Mujassimah itu jisim badan, jisim ni badan, menjisimkan Tuhan, menfisikkan Tuhan. Tuhan duduk di atas arsy. Itu salah satu contoh memfisikkan Tuhan. Sedangkan kita ikut Imam Asy'ari. Ingat 3. Akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itu trilogi kita. Bisa diingat? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Saya ini tamat Muallimin Al-Wasliyah, Medan, Jalan Sisinga Mangaraja. Akidahnya Asy'ari. Waktu sanawiyah nama kitabnya Al-Husunul Amidiyah. Waktu aliyah nama kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahir. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Nah, itu akidah Al-Wasliyah. Fikihnya Syafi'i. Kitab kami dulu Tuhfatut Tullab, Imam Zakaria Al-Ansari. Tasawufnya Al-Ghazali. Di Muallimin itu tasawufnya kitabnya Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali 4 jilid tebal, tak terbaca banyak kali, tak selesai kalau taman Muallimin baca itu. Maka diringkas 1 jilid. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dari Damaskus, Suriah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Itu Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu produk asli Medan, made in Medan, Sumatera Utara. Imam Masjid Raya
mufti kerajaan Delhi, namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum punya murid, itulah pendiri Al-Wasliyah, salah satu namanya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Awalnya Al-Wasliyah itu namanya Maktab Tapanuli namanya. Siregar, Nasution, Harahap, berkumpul orang Tapanuli ini buat namanya Maktab Tapanuli. Waktu terbentuk Al-Wasliyah mengalah orang Tapanuli. Tak usahlah bawa-bawa nama Tapanuli. Kita ingin menyambungkan silaturahim. Datang orang ini kepada Syekh Muhammad Yunus. Kata Syekh Muhammad Yunus, sudah putus silaturahim orang, kita sambung balik. Menyambungkan itu bahasa Arabnya wasal, maka jadilah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tanggal 30 November 1930. Berarti sekarang sudah lama juga lah. Nanti 2030 udah 95 tahun. 2030 nanti 1 abad Al-Wasliyah insyaallah. Apa hubungan Al-Wasliyah dengan NU? Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Jombang, wong Jawa. Pripun kabare panjenenganipun? Apik kabeh ya. Ada muridnya dari Jombang, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Satu lagi murid datang dari Medan, Sumatera Utara, pulang dari Makkah, diangkat Sultan Delhi menjadi imam Masjid Raya. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Murid-muridnya lah yang mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Datang satu lagi muridnya, pulang ke Bukit Tinggi, membuat pesantren, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tempat dia mengajar itu Canduang, nama disebut dengan Inya Canduang. Lah ya ada orang awak di siko, banyaknya orang. Dari Sumatera Utara Syekh Hasan Maksum, dari Jawa Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, dari Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islam. Ketiga-tiganya ini titik temunya 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itulah definisi Ahlus Sunnah wal. Nah, kalau ada ustadz yang berceramah katanya Tuhan duduk di atas aras, bertentangan dengan mukhalafatuhu lil. Tuhan duduk di atas aras, berarti sama lah macam aku duduk di atas kursi. Kalau gitu aku Tuhan juga lah. Mukhalafatuhu lil awadis. Lalu apa makna Tuhan duduk di atas aras? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maknanya Allah Maha Kuasa. Itu menurut akidah Asy'ari, itu menurut Al-Wasliyah, itu menurut Perti, itu menurut Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Kalau tak jelas juga ulang sekali lagi ini. Nah, macam mana kalau ada imam yang berkeyakinan mujassimah? Pertanyaannya, kok bisa kalian biarkan dia jadi imam? Kemana kalian selama ini? Ini masalahnya jamaah ini. Sesudah masjid itu dikuasai Wahabi, barulah dia melapor ke Ustaz. Ustaz, masjid kami dikuasai Wahabi. Selama ini kau kemana aja? Entah. Kenapa kalian biarkan dia jadi imam? Kenapa kalian biarkan dia mengajar jadi ustaz? Kalian jagalah masjid kalian. Udah masalah, perlu kalian ngadu ke aku. Emangnya aku ini tempat sumber masalah?
Nah, itulah kaji kita malam ini. Tadi dimulai dari jam 10 kurang 15, 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 pas. Berarti ceramah malam ini sudah di luar kode etik. Kemana-mana saya ceramah 1 jam. Bisa pula masjid istiadah ini dapat 1 jam 15 menit. Nanti kalau aku ditanya orang, Ustadz di masjid kami 1 jam. Kenapa masjid istiadah 1 jam 15 menit? Karena masjid istiadah ini mengundangnya 3 tahun yang lalu. Itu jawabnya. Udah jawabnya udah. Masjid istiadah ini ngundang 3 tahun yang lalu. Baru sekarang lah saya datang. Maka saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya. Sampai hilanglah kaca-kaca lampu, baru aku datang kemari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad